Pada video kali ini akan membahas tentang program Adobe Flash CS3. Program Adobe Flash CS3 Profesional merupakan software yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran yang kecil. Awalnya, software ini memang diarahkan untuk membuat animasi atau aplikasi berbasis internet atau online. Tetapi, pada perkembangannya, banyak digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi yang bukan berbasis internet atau offline. Penggunaan Adobe Flash CS3 Profesional untuk membuat animasi atau pembuatan media ajar yang interaktif tidaklah sulit. Tool yang disediakan cukup mudah digunakan dan ada beberapa template yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuka atau mengaktifkan program Adobe Flash CS3 di komputer atau laptop. Sebelum membuka atau mengaktifkan programnya, pastikan terlebih dahulu di laptop atau komputer anak-anak semuanya sudah terinstall program Adobe Flash CS3. Nah, jika sudah, untuk membuka programnya, langkah yang pertama adalah anak-anak bisa klik tombol Start atau anak-anak bisa langsung klik tombol Search yang ada di sini. Kemudian silakan diketikkan nama programnya. Nah, karena di sini kita akan membuka program Adobe Flash CS3, berarti kita ketikkan Adobe Flash. Maka akan muncul pilihannya di bagian atas sini. Nah, jika sudah ketemu, silakan diklik dan tunggu beberapa saat untuk proses loading programnya. Jika sudah muncul tampilan awal seperti ini, anak-anak bisa klik atau pilih ActionScript 2.0. Nah, setelah diklik menu itu, maka akan diarahkan atau ditampilkan area kerja dari program Adobe Flash CS3. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan diperhatikan. Sekarang saya akan jelaskan bagian-bagian dari tampilan program kerja Adobe Flash CS3. Secara umum, layar tampilan Flash terbagi dalam 7 area utama, yaitu menu bar, layer, panel properties, toolbar, timeline, stage, dan panel. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing bagiannya. Menu bar yang terletak di bagian atas ini merupakan kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan dalam Adobe Flash CS3. Pada menu bar ini ada file, di mana di file ini biasanya kita gunakan untuk membuat dokumen baru, membuka dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya, dan juga menyimpan hasil atau dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada menu edit, ada menu view, ada menu insert, dan beberapa lagi menu tambahan yang lainnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di video ini. Kemudian setelah menu bar, ada yang namanya toolbar. Toolbar adalah panel yang berisi berbagai macam tool atau alat, di mana tool-tool tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada tools yang berisi tombol-tombol untuk membuat dan mengedit gambar. Kemudian ada view untuk mengatur tampilan lembar kerja. Ada color untuk menentukan warna yang dipakai saat mengedit. Ada option sebagai alat bantu lain untuk mengedit gambar. Berikut ini beberapa fungsi dari tool yang ada di program Adobe Flash.
Berikutnya, bagian lainnya ada yang namanya timeline atau garis waktu, merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Timeline ini terdiri dari beberapa layer, di mana layer ini digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek dalam stage agar dapat diolah dengan objek yang lainnya. Setiap layer terdiri dari frame yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Berikutnya ada stage. Stage digunakan untuk memainkan objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stage, kita dapat membuat gambar, teks, memberi warna, dan lain-lainnya. Kemudian bagian berikutnya ada yang namanya panel. Beberapa panel penting dalam program Adobe Flash CS3, diantaranya ada panel Properties, Filter dan Parameter, Library, Color. Bagian yang lainnya ada yang namanya Properties. Panel Properties akan berubah tampilannya dan fungsinya mengikuti bagian mana yang sedang diaktifkan. Misalnya, anak-anak sedang mengaktifkan Line Tool, maka yang muncul pada jendela Properties adalah fungsi-fungsi untuk mengatur line atau garis, seperti besarnya garis atau ukuran, bentuk garis, dan juga warna garis. Panel berikutnya ada yang namanya Library. Library mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol atau media yang digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Simbol merupakan kumpulan gambar, baik movie, tombol atau button, sound, dan gambar statik atau grafik. Bagian yang lainnya adalah dokumen properties. Fungsi dari dokumen properties adalah untuk melakukan pengaturan ukuran layar, warna background, frame rate, dan dimensi dari animasi yang akan dibuat. Untuk memanggil kotak dialog dokumen properties, pilih jendela properties di bawah layar, kemudian pilih tombol size. Demikian tadi cara membuka program Adobe Flash CS3 dan penjelasan tentang bagian-bagian dari tampilan program Adobe Flash CS3. Silakan disimak dengan baik dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembelajaran maupun video yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.